Hai teman Rory, ketemu lagi di obrolan Rory. Nah, kalau biasanya saya mengundang tamu istimewa saya ke studio obrolan Rory. Nah, kali ini justru saya ngedatengin tamu istimewa kali ini. Siapa dia akan kita ajak ngobrol? Penasaran nggak? Pantau terus makanya di obrolan Rory kali ini. Kebetulan bosnya PS Store ada Putra Siregar. Woi bro, sehat. Wah sehat. Gimana kabar? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Wah mantep nih. Ini kabarnya di sebelah ada toko yang pengen lo tunjukin ya? Iya, yuk kita boleh langsung aja sebelah kita lihat Langsung gimana aja. sih PS Store rame dan laris. Pertama banyak hadiahnya. Ini hadiahnya Iya, nih? jadi ada yang bisa main mesin jepit handphone, dapat handphone. Nanti kalau yang nggak dapat tetap kita kasih boneka. Tunggu, ini mesin jepit handphone ini gue pikir bayar untuk bisa ikut kuis. Enggak, ini hadiah. Semuanya bisa hadiah. Wow. Jadi bisa main mesin jepit handphone. Kalau nggak dapat dia tetap dapat boneka, baju, gitu. Ada laptop juga, gitu. Wah, hadiahnya juga banyak ya? Bener, jadi ada hadiahnya. Sini store-nya. Nah, Waduh, store-nya rame juga. banget. Iya, ini biasanya lebih rame banget. Dan itu yang layani juga memang harus ramah. Yang layani harus ramah Iya, semua. harus humble juga. Waduh. Jadi biar orang merasa senang Dilayani, senang ada di sini. gitu ya. Gitu. Jadi yang jaga juga masih muda-muda, good looking, cantik-cantik juga. Cantik. Good looking juga. Gitu. Karena itu keramahan. Keramahan dan semua store rasanya harus sama. Wow, ini Putra Siregar punya total 58 store di seluruh Indonesia. Iya. Ini baru satu, tapi ini store pertama. Iya, ini store pertama, tapi sekarang kita udah inovasi tuh. Ke Oke. 7.0. 7.0 itu lebih mewah lagi. Lebih mewah lagi. Nah, Iya. penasaran nggak dengan profil dari Putra Siregar? Yuk kita lihat profilnya berikut ini. Putra Siregar. Putra Siregar adalah seorang pebisnis yang dikenal memiliki toko handphone dan dijual dengan harga yang jauh banget di bawah harga pasaran. Nah, toko tersebut bernama PS Store. Bisnis handphonenya kini melebar luas. Cabang PS Store tersebar di sejumlah kota di Indonesia, termasuk di Jakarta. Nah, bisnisnya ini sukses mencuri perhatian banyak orang setelah diiklankan oleh para pesohor seperti Raffi Ahmad hingga Atta Halilintar. Namun, nggak banyak yang tahu gimana kehidupan pengusaha kelahiran Desa Gaharu, Kota Medan, Sumatera Utara ini di masa kanak-kanak. Ia selalu menahan lapar sewaktu bersekolah dan bersusah payah bekerja di pinggir jalan. Bahkan, ia pernah bekerja sebagai pengamen jalanan, tukang semir sepatu, dan berjualan parfum. Lalu, gimana ya kisah perjalanan hidup Putra Siregar yang merintis usahanya dari nol hingga sukses sampai saat ini? Yuk, saksikan obrolan Rory berikut ini. Sebelum kita mulai proses syuting, saya pengen kasih tahu bahwa kami sudah melakukan tes kesehatan dan juga tes antigen, hasilnya negatif, dan semua teman-teman di studio ini sudah pakai masker. Jadi insya Allah syuting hari ini berjalan dengan aman dan juga tetap sehat. Amin. Nah, sudah datang nih sang papi ya. Papinya PS Store, Putra Siregar. Apa kabar bro? Sehat. Sehat bro. Gue pengen tanya dulu, ini iPhone sebegini banyak maksudnya apa ini? Nah, ini kunci suksesnya nih. Apa itu? Untuk dibagi-bagikan. Ini serius begini banyak kan dibagi-bagikan. Bro, ini kalau misalnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini mungkin ada 50 kali. Semuanya Iya. lo bagi-bagiin? Bagiin. Jadi emang setiap hari berbagi. Kalau misalnya semua teman Rory kayak begini, sudah makmur negara ini. Makmur negara ini. Tapi ini adalah kunci dari Putra Siregar untuk sukses, yakni bagi-bagi. Bagi-bagi.
Selama ini orang yang menerima bantuan lo gimana bro? Respon mereka? Ya, terkadang mereka balas dengan kebaikan, dengan doa. Tapi gue pengen tanya dulu, lo sekarang selain sebagai pebisnis, lo juga di YouTube lo 2,3 juta, 2,3 di Instagram 5, sekian juta, ini luar biasa. Bisa dikatakan lo juga seorang entertainer. Selain itu lo sibuk apa lagi bro sekarang? Ya paling penting saya mempersiapkan SDM sih. Ya SDM, bagaimana saya sekarang ini, karena sebenarnya cita-cita awal saya itu jadi guru. Awalnya dulu pengen jadi guru gitu. Tapi saya sadar dulu ya nggak ada yang mau mendengarkan saya karena saya bukan siapa-siapa. Sekarang? Ya makanya saya harus buktikan saya bisa menjadi seseorang yang mungkin ya orang bisa mendengarkan saya. Bro Put, gue pengen cerita dari lo flashback ketika lo dulu masa-masa perjuangan. Gue baca dari profil lo bahwa lo dulu sempat jadi pedagang buah, diusir oleh Satpol PP di pasar. Itu benar bro? Benar, tapi sebenarnya kisah pahitnya itu lebih banyak lagi gitu. Karena memang hidup aku itu di pasaran ya. Pertama aku nggak punya orang tua. Jadi dari dulu itu aku nggak pernah lihat paras ibuku. Jadi nggak ada pendidikan dari rumah. Tapi alhamdulillahnya memang aku sekolah terus, nggak pernah bolos gitu. Karena aku sadar bukan karena sekolah, sukses itu bukan ditentukan dari sekolah. Tapi kita butuh sekolah untuk apa? Pembentukan karakter. Gitu. Jadi dulu gimana tuh tukang buah? Jadi waktu tukang buah, aku kan nggak punya orang tua. Jadinya pulang sekolah aku manfaatkanlah waktuku untuk ke pasar. Jadi ke pasar itu aku bantuin orang jual buah. Yang akhirnya karena kapasitas waktu yang terbatas, aku memilih pingin jualan sendiri gitu. Caranya sebelum berangkat sekolah aku subuh-subuh berangkat dulu ke pasar pagi namanya. Sebelum berangkat sekolah. Di Medan ini? Di Medan, Siantar. Jadi jujur aku waktu sekolah itu terlambat terus. Terlambat ini iya karena kerja. Jadi aku selalu masuk jam 9 gitu. Dan kebetulan aku ketua kelas dan ketua OSIS. Jadi siap masuk ke sekolah, alasannya aku fotokopi disuruh guru. Padahal kerja dan aku itu baru datang jam 9. Dan itu berarti lo kerja sendiri, bayar sekolah sendiri? Iya. Enggak, aku hampir nggak pernah bayar sekolah, biasa guruku yang bayarin. Guru kamu yang bayarin? Guru yang bayarin. Kenapa guru kamu baik hati sampai bayarin kamu? Saya kalau nggak bayar uang sekolah, saya ngambek, nggak mau sekolah. Kenapa guru sampai kayak begitu? Apa spesial dari Putra Siregar bro? Karena aku ini seperti asisten, kalau di kuliah ada asisten dosen ya. Kalau ini asisten guru gitu. Jadi guru kan, ya ibu izin sebentar ya, Putra tolong ya gitu. Jadi itu yang membuat aku punya jiwa leadership. Lo pernah jadi pedagang buah. Dan lo bahkan pernah diusir Satpol PP waktu itu, gimana ceritanya tuh? Ya karena kan jualannya ini ya, jualannya di emperan, nggak bayar lapak gitu dan sebagainya. Terus itu sih udah di apa ya, udah di zona yang lumayan enak sih, karena itu udah ada tempat tinggal walaupun numpang. Jadi pedagang buah dan itu pun diusir Satpol PP itu udah mending situasinya? Itu udah mending situasinya. Sebelumnya lo sempat jadi tukang semir sepatu? Iya karena broken home kan, nggak punya siapa-siapa, hidupnya di jalanan gitu. Kalau mau tahun baru biasa jual trompet, kau tahu. Itu sekeras apa jadi tukang semir sepatu? Ya gimana ya, pertama kan yang paling rendah kalau menurut saya, karena yang diinjek kan. Lo datang ke toko atau ke kantor gitu? Itu ada warung kopi, kalau di Siantar namanya Koktung. Koktung, jadi Koko mau saya semirin sepatunya, itu dapat Rp1.000 doang. Tahun berapa tuh bro? 2000 berapa ya, nggak lama sih tuh, 2007, 2008. Iya. Lo nggak malu waktu itu? Malu sebenarnya, karena aku di situ tetap seorang juara kan di sekolah, gitu. Aku kan tetap juara kelas, gitu. Cuman aku nggak pernah menceritakan kesusahanku terhadap teman-temanku. Bahkan banyak teman-temanku itu nganggap aku itu orang kaya, gitu. Ini cerita nyata, karena aku nggak mau bersedih di mereka. Gitu. Kenapa mereka nganggap orang kaya? Kamu gayanya parlente atau gimana bro di sekolah? Ya karena saya harus tetap rapi gitu. Maksudnya walaupun sebenarnya baju cuker itu cuci kering. Cuci kering? Iya, jadi pakai blau. Cuman satu. Jadi saya penting bajunya tetap warna putih, pakai blau gitu. Ini luar biasa loh Put kisahnya. Nah, menginjak dari lo tukang semir, lo ngamen, terus ini tukang buah, gimana ceritanya sampai akhirnya lo kepikiran untuk lo jual handphone? Dan juga lo pindah ke Batam? Waktu itu nggak tahu ada temen yang ceritakan bahwa di Batam itu lebih hebat, dia Singapura dan sebagainya. Apalagi kamu, itu aku ingat banget nasihatnya. Dan dia pernah jadi karyawan aku juga. Dia bilang, kalau seperti kamu ini di Batam, kamu pasti sukses kan. Karena otak kamu otak dagang banget. Ketika lo sampai Batam pertama kali, apa yang lo kerjakan?
Lo ngapain? Aku itu ngerasa apapun aku mau kerjakan gitu. Tapi nggak ada kerjaan yang bisa aku kerjakan gitu. Karena aku ya terbatas kan, pertama nggak punya handphone, nggak punya apa-apa deh. Dan ingat banget waktu itu akhirnya karena lapar banget, aku di tempat orang di kamar sebelah, aku masak Indomie pakai rice cooker. Ini kisah nyata, ini bener-bener aku ingat banget tuh. Ada Cina Medan, merantau juga di situ ya. Cina Medan tuh aku tanya lah, karena berteman kan. Koko apa sih kerjanya gitu, pergi pagi pulang sore gitu. Saya sales ngantar ke minimarket katanya. Apa sih yang dijual? Parfum. Nah ini aku tertarik di parfumnya gitu. Ini bisa nggak sih kok aku jual gitu. Akhirnya aku jual. Kamu bantu dia? Iya, aku ke pasar malam. Pasar malam aku jual. Ternyata aku jual, aku bisa dapat untung tuh. Modalnya berapa? 11.000 waktu itu. Mereknya Brasop. Tapi aku jual 20.000 dengan skill, dengan kemampuan. Akhirnya aku dapat 9.000 rupiah satu botol. Iya. Jadi akhirnya aku bertahap tuh. Tadi lakunya cuma 5, 10. Akhirnya di situ mulai sense of business lo tumbuh tuh. Iya. Jadi aku semprot-semprot nih ke badan orang. Pak, kalau nggak beli nanti istrinya marah loh. Parfum siapa loh? Gitu. Jadi sampai itu caranya halal gitu. Iya. Dan ini butuh. Dan orang disemprot kayak begitu ada ya dari sini. Iya. Tapi atas dasar, jadi sebenarnya kita diterima orang ini pertama ya karena performance, kedua ya karena produk, ketiga kan karena kasihan. Jadi sebenarnya kita bisa selling itu juga karena faktor orang kasihan terhadap kita. Gabungan ya. Tapi Gitu. akhirnya justru malah lo sukses untuk jualan parfum ini. Iya, akhirnya aku monopoli tuh. Monopoli 11.000 kan. Jadi aku borong nih dari minimarket ini biar dia nggak jualan itu lagi. Ternyata makin lama di minimarket banyak banget. Aku cari cara gitu. Terus kamu beli semua? Beli semua dari keuntungan aku yang 9.000 ini, karena lumayan kan untungnya. Walaupun kerjanya seperti ngegembel, aku bawa tas gitu kayak pakai baju kantoran, kayak orang keren, bener-bener sales, padahal aku nggak punya perusahaan apapun. Tapi borong itu parfum semua. Borong. Jadi aku seperti punya perusahaan, aku bilang aku kerja di perusahaan ini, padahal aku nggak kerja, aku bosnya. Tapi aku tahu untungnya itu hampir 100%. Luar biasa, bro. Gitu. Dari parfum, kenapa kepikiran handphone? Nah, jadi aku itu kan mainnya di pasaran. Jadi orang-orang nongkrong aku suguhin. Aku nggak peduli dia mau gembel, mau apapun pakaiannya, mau apa, pokoknya aku tawari produk aku. Tawarin. Terus? Karena konsepnya semakin banyak kita menawarkan, semakin mendekati kita bisa selling. Kalau kita nggak nawarkan apapun, kita nggak bakalan pernah selling. Ya, jadi aku tawarin aja ke 1.000 orang. Capek, letih, lelah, nggak apa-apa. Tawarin aja? Iya, akhirnya aku ketemu tuh. Jadi sebenarnya pedagang-pedagang handphone ada pasar maling namanya. Waduh. Jadi mereka itu customer aku sebenarnya semua. Customer. Aku lihat peluang. Kalian kok jualan enak loh, jualan ini mewah. Kok diam-diam aja? Iya. Kok kalian nggak action? Kok nggak excited gitu? Akhirnya, yaudah kalian lihat nih skill aku. Pasti orang jadi beli. Ku hipnotis dia, aku bilang. Asli, aku jual tuh, laku kan? Handphone mereka laku. Laku. Caranya gimana lo jual handphone itu? Ya kan kita harus menunjukkan bahwa kita bisa dipercaya sama customer. Kita menunjukkan harus kita ini menjadi pelayan yang baik. Setiap aku datang udah kayak primadona aku, udah kayak rajanya. Gar sini gar. Jualin barang gue aja. Iya, bantu abang gar. Kan Regar kan si Regar. Gar bantu dong. Akhirnya semua itu aku penguasanya. Waduh, dan kamu Penguasa akhirnya pasar. bisa menjual handphone milik pedagang. Milik pedagang. Jadi gar aku primadona. Oke. Pokoknya Berarti lo udah merajai parfum, merajai handphone di Batam. Sekarang parfumnya ditinggalin parfum pelan-pelan. tinggalin. Sekarang cuannya lebih gede. Iya. Nah, setelah handphone, bro, skill sales lo tuh mumpuni, Pak. Lo mau jualan handphone, mau jualan parfum, tapi kata kunci apa yang selalu lo gunakan agar orang beli barang lo? Yang pertama, kita harus bertanggung jawab. Kita harus mencerminkan bahwa kita bertanggung jawab. Sama di gadget ini, di handphone ini, aku juga menunjukkan rasa tanggung jawab yang aku sebenarnya belajar dari Tapi apa? ini udah merek Apple, orang udah percaya Apple. Kenapa harus ada Putra Siregar di belakangnya? Nah, itu tadi karena personal branding gitu. Karena orang melihat ya kita ke PS Store aja gitu. Karena PS Store memberikan pelayanan ini. Terus misalnya kalau aku nggak membandingkan dengan toko lain. Yang jelas kalau di sini ada kerusakan atau apa, aku langsung tukar unit baru. Yang intinya aku mempermudah transaksi. Nggak mau mempersulit. Ada rusak, tukar unit baru. Itu membuktikan, makanya store-nya selalu rame. Ini makanya tagline-nya adalah handphone pejabat, harga merakyat. Bagaimana aku tetap merakyat. Lo bikin pasar lo sendiri, terus apa yang terjadi dengan pasar yang lo jadi bikin? waktu itu kan aku nggak punya apa-apa. Motor kan, ngekos. Akhirnya aku sewa rumah yang mewah. Aku bilang ke orang-orang bahwa itu rumahku, biar orang percaya.
tenang, kalian beli di rumahku. Kalau ada apa-apa datang ke rumahku, aku tanggung jawab. Itu ingin membuktikan bahwa aku ini bertanggung jawab loh. Oke, gitu. oke. Nggak akan kabur kemana loh kalau kalian beli gitu. Oke, kepercayaan pelanggan Kepercayaan, berarti. paling penting. Itu kemudian sukses, Bro. Lo bikin pasar di situ untuk handphone sukses. Akhirnya semua yang di pasar tadi ini pindah semua ke rumah. Jadi semuanya datang membeli ke rumah saya. Yang akhirnya rumah itu saya harus diusir. Karena bener-bener rame, parkirannya rame banget. Jadi di sana itu ada galangan kapal, ada pabrik-pabrik. Jadi karena mereka suka bertransaksi dengan kita, jadi asal gajian diajak teman-temannya tuh 100 orang gitu. Macet di situ. Iya gitu. Oke. Akhirnya sampai pindah ke Jakarta, ketemu Atta, gimana ceritanya? Nah jadi Atta itu kan suka ke luar kota ya waktu itu, ke Makassar, ke Surabaya, ke setiap kota. Masih 1 juta subscriber dia pertama kali. Nah jadi ketika itu dia mampir ke Batam. Nah ke Batam dia kan biasa lihat tuh yang ikoniknya apa. Nah kan di sana terkenal dengan elektronik. Jumpalah dengan saya. Ketemunya gimana tuh? Ketemunya istri saya. Istri saya tahu Atta dan saya nggak tahu Atta sebelumnya. Ngefans sama Atta. Yaudah aku suruh karyawan cari. Nah ketika cari mau ketemu. Akhirnya ketemu, kita ngobrol di hotel. Cocok. Terus dia bilang, bro kalau kayak kamu ini bro, pasti kalau buka di Jakarta viral bro. Kamu inspiratif gitu. Atta kan excited banget waktu itu sampai sekarang sih. Tapi sampai akhirnya lokasi Atta Alphard, Bro, belum lama ini. Iya. Apa alasannya? Karena alasannya kita selama ini nggak ada menjalin hubungan kerja ya. Kan misalnya mungkin dia BA atau brand ambassador atau ada jaringan apalah kerja Nggak gitu. ada kerja kalian? Nggak ada, tapi selama ini dia selalu support saya, selalu mau mempromosiin saya dan sebagainya. Jadi ini akan lebih langgeng sih, daripada hanya sebatas kertas yang ditanda tangan kontrak mungkin setahun. Habis itu mungkin kita nggak teman lagi kalau nggak diperpanjang kontraknya gitu. Karena dari awal kita berharap kita jadi brother dunia sampai akhirat. Gue pengen tanya dulu, dari satu petak kios ukuran 2x2 sampai lo hari ini berapa omset lo sekarang? Aduh, omset ya waktu 2x2 itu udah langsung lumayan sih, bisa langsung mau hampir ke 100 juta. Per gitu. bulan? Per hari. Per hari? Iya, 60 sampai. Dari kios 2x2? 2x2, gila. Hampir gitu. 100 juta, men. Iya. Sekarang? Sekarang, aduh belum dihitung, ntar dihitung deh. Tapi yang jelas banyak. Kira-kira berapa? Ya per mungkin harinya? bisa 1 miliar. Per harinya kira-kira bisa 1 M. Kalau dulu kios 1 di Condet, sekarang kiosnya berapa? Mungkin ya di seluruh kota udah ada 58. Wow, itu banyak banget, nggak main-main. Nah, biasanya orang kalau misalnya bagi-bagi giveaway, follow gue. Tapi Putra ini syaratnya membagikan giveaway, teman-teman follow obrolan Rory dan MOP. Dia nggak mau ngetren sendiri, dia nggak mau naik sendiri. Dia bawa orang lain untuk ikut sama-sama naik. Gue pengen tanya, kenapa lo ada ide giveaway dengan barang sebanyak ini? Itu idenya dari mana? Pertama memang udah jadi branding aku ya, berbagi gitu. Jadi branding dulu kalau nggak kita lakukan terus-menerus juga akan dianggap settingan, dianggap ini. Jadi kita lupakan semuanya. Kita lakukan aja. Yang jelas prinsip aku nggak ada balasan kebaikan, melainkan kebaikan pula gitu. Ya aku mikirnya gini, kok Tuhan ngirim Kak Ruben ya ke aku, kirim Kak Rory juga ke aku, pasti ada tujuannya kan. Gitu, tujuannya pasti akan baik. Jadi ya apa salahnya aku juga selalu buat kebaikan gitu. Belum tentu kalau kakak nggak datang, kali aja aku nggak berbagi. Tapi dengan adanya kakak aku jadi berbagi. Oke. Gitu. Branding apa yang pengen lo tekankan buat PS Store, bro? Branding yang ditekankan. Yang jelas branding yang perlu saya tekankan bahwa PS Store ini berdiri bukan 1-2 tahun ya, tapi mau 10 tahun. Tapi kalau ada gosip-gosip seperti hal-halnya apa dan sebagainya, ya nggak mungkin dong udah sampai 10 tahun. Dan tokonya juga jelas ya ada, dan kita selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang Tokonya terbaik. di Condet banyak banget. Dan hampir ada di seluruh Indonesia. Dan hampir ada di seluruh. Total 58 tadi. Tinggi 58. Jadi ya semuanya bisa mampir kan. Gitu. Tapi ini sebenarnya tercermin dari ketika lo dulu di Batam. Lo bilang ke customer bahwa lo beli ini rumah untuk meyakinkan mereka bahwa lo nggak akan kemana-mana. Sekarang pun juga sama, PS Store nggak akan kemana-mana. Putra Siregar nggak akan kemana-mana. Jadi yang lo tekankan adalah kualitas dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, misalnya kalau mereka beli, kalau memang ada rusak, bahkan human error yang mereka sendiri yang buat rusak, saya mau ganti. Jadi jangan sampai ketika ada miss sedikit, mungkin dia nggak datang ke kita, tapi malah buat konten atau apa gitu. Apakah ini yang bikin orang kemudian percaya pada PS Store? Iya, itu salah satunya.
Terus sekarang juga saking dipercayanya PS Store, ini aku nggak ngada-ngada ya. Saking dipercayanya PS Store itu sampai dimanfaatkan orang-orang untuk menipu. Contohnya? Buat akun palsu. Oh. Jadi dia tawarin bahwa ada iPhone 13 harganya 500.000. Jadi ibu-ibu yang nggak ngerti transfer, kan nggak mungkin kan iPhone 13 500.000. Tapi saking orang percaya bahwa PS Store murah, oh kali aja kan memang murah. Memang benar. Iya. Lantas apa yang lo lakukan kalau ada orang yang nipu pakai nama PS Store? Saya pasti edukasi dong. Pertama, bahwa kita nggak ada rekening pribadi, tapi rekening PT. Tapi kalau udah transfer ke rekening pribadi, namanya misalnya Sutio, Sutanto atau apa, berarti itu palsu. Oke. Tapi kita kalau ke rekening PT baru resmi. Gue pengen tanya ke lo sekarang. Gue pengen nunjukin ini. Ini adalah, ini adalah iPhone 13 ya, yang terbaru ya. Iya. Ini orang pada inden. Di sini harganya berapa? Di sini harganya saya lupa sih, kalau nggak salah. Kira-kira? Kira-kira 14 ya. Harga di pasaran? Harga di pasaran ya hampir 15. 15 ya? 15. Dan gue tadi sedikit ngelihat ada iPhone 12, Iya. iPhone 11 di pasaran sana. Ini correct me if I'm wrong, Iya. 6,7 atau 7 juta, tapi di lo harganya cuma 4 jutaan, Yes. 5 juta. Itu murah banget. Pertama saya memang ngambil untungnya nggak pakai persen ya. Jadi kalau misalnya semua pedagang ya, hampir semua, bahkan hampir semua brand. Iya dong, Saya margin buka, berapa iya, persen? margin. Misalnya Oppo, Vivo, Realme gitu. Misalnya modalnya 2 juta, itu harus jualnya 2.200.000. Yang artinya 10% 10%. paling rendah. Itu semua hukum di gadget. Kalau lo? Kalau aku nggak, 1% pun nggak apa-apa. Yang penting ada subsidi silang. Contoh, iPhone 13 kan, yang 13 Pro Max modalnya kan 20 juta. Kalau aku ambil untung 10%, berarti aku harus jual berapa? 22 juta. 22 juta. Berarti untung 2 juta dong satu Betul. iPhone. Tapi enggak gitu. Aku yang ngambilnya ya tadi ada yang beda sejuta jadinya. Jadi mengurangi dari marginnya Lo aku. nggak rugi? Nggak rugi karena kan quantity yang laku banyak sehari. Gitu. Misalnya, jadi aku hitungnya ya udah satu handphone ini untungnya 100.000 misalnya atau 200. Tapi karena kalau jumlahnya banyak, untungnya gede. Untungnya jadi gede. Daripada aku dapat untung 2 juta tapi yang beli Dikit. satu orang aja, buat Ya. apa? Nah, kemudian orang bertanya-tanya, karena ini untung lo jelasin Iya, gitu, iya. bahwa lo memang ambil keuntungan bukan persentase tapi memang sedikit aja Sedikit gitu. aja. Tapi orang kemudian berpikir, ini kok bisa murah banget, jangan-jangan barang black market nih. Nah, kalau dia barang black market, dia berarti kita barang yang second kita perbarui. Itu kalau yang namanya black market. Black market nggak ada yang baru, bro. Black market nggak ada yang baru. Kalau dia baru berarti itu namanya black market. Kalau kita ini second. Jadi kalau yang versi ke bawah itu second yang ada. Nah, tapi kalau yang second itu dijual jadi baru itu namanya black market. Dan lo nggak jual barang-barang itu. Nggak jual. Kalau saya baru semuanya baru garansi iBox resmi. Dan Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi itu juga aku terbanyak juga jualnya di Indonesia. Jadi jawaban kenapa di PS Store ini murah karena lo nggak pengen ambil keuntungan banyak-banyak. Iya, nggak pengen keuntungan banyak-banyak. Terus abis itu, yaitu kita memang menyediakan juga yang iPhone budget merakyat. Jadi kan orang karena keluar iPhone 13 nggak jual lagi iPhone yang old, yang lama. Kalau kita masih ada dan bisa exchange. Misalnya dia pakai iPhone X, dia mau tukar sama iPhone 13. Ya udah, dia tinggal nambah berapa. Nah, nanti iPhone X yang mungkin tadinya aku harga dia 5 juta, aku jual lagi ke orang. Kasus yang kemarin, yang lo akhirnya dibebaskan dari segala dakwaan di Pengadilan Jakarta Timur. Itu kan tudingannya adalah kepabean, ya kan? pajak. Dan terkait dengan black market juga, begitu orang berpikir seperti itu. Nah, dari peristiwa itu, dan akhirnya lo dibebaskan dari segala tuntutan, artinya lo nggak bersalah. Tapi dari peristiwa itu lo sampai tersangka. Apa yang lo rasain waktu itu, bro? Ya banyak ya hikmahnya ya. Yang pertama aku ambil sisi hikmah baiknya sih. Hikmah baiknya adalah mungkin Tuhan kasih aku petunjuk bahwa aku harus rendah hati ya, dengan bahwa yang ngasih kesuksesan itu Tuhan. Jadi kapanpun Tuhan mau ambil bisa, intinya nggak boleh sombong. Itu aku dapatkan. Terus abis itu ya seluruh di dunia ini pun ya menyukai saya, tapi kalau Allah tidak, pasti saya nggak akan bisa seperti sekarang. Dan kekayaan yang lo kumpulkan, Allah bisa ambil sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu bisa ambil. Jadi untuk itu Allah kayak lebih kasih petunjuk, yuk kamu harus jaga sholat, kamu harus jaga hubungan terhadap manusia. Tunggu. Berarti habis kejadian persidangan itu, lo tersangka, terdakwa, persidangan dibebaskan oleh pengadilan, justru malah penjualan PS Store naik? Malah naik, malah orang jadi banyak berbondong-bondong dari segala arah buat datang. Wah. Jadi ya, tapi jujur, Seberapa pesat itu naiknya? pesat sih, 500 kali lipat, 500%. 500%. dari yang dulu. Dan rezeki bukan tentang harta, bukan tentang segala hal, tapi
rezeki, dan yang paling mahal itu adalah hidayah. Jadi sebenarnya aku di situ dapat hidayah sih. Dan itu tidak membuat lo menyerah, justru malah membuat lo makin semangat kerja dan dekat dengan Allah. Iya, benar. Itu yang paling terpenting. Bro, gue pengen tanya nih. Ketika lo dulu ada di posisi bawah dan lo kerja keras hingga posisi atas dan lo kemarin jatuh secara personal karena kasus itu yang ternyata terbukti tidak benar dan lo tidak bersalah hingga akhirnya lo kembali naik lagi. Gak semua orang punya resilience, punya ketahanan segila lo. Apa yang lo pengen kasih saran buat mereka yang pengen berbisnis? Dengan begitu, wah ini hidup lo tuh kayak roller coaster gitu. Iya. Kalau yang jelas aku sendiri aja kayak ngerasa aku ini wah luar biasa ya, bisa bertahan seperti itu. Terus yang jelas yaitu ketika aku tetap membangun hubungan terhadap sekelilingku dengan baik, apapun yang terjadi sama aku mereka tetap baik, tetap support gitu. Lalu berikutnya yang memang aku harus kasih tahu ke semua bahwa jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah berputus asa, karena sesungguhnya ya dunia ini sementara gitu. Jadi aku terhina seperti apapun dunia sementara. Nah, selagi kita hidup, kita masih bisa memperbaiki. Makanya memperbaiki sehingga apa? Nanti Allah angkat derajat kita. Gitu. Wah, jadi Allah maha membulak-balikan hati. Tergantung kita memilih. Hidup itu choice, pilihan. Kamu mau Allah angkat derajatnya atau kamu mau terpuruk dan berputus asa. Ini dalam banget sih, Bro. Tapi lo sendiri, lo lulusan SMA, lo nggak sempat kuliah. Nggak sempat kuliah. Ketika lo merekrut karyawan-karyawan lo untuk membangun PS Store segede sekarang, apakah lo hanya memilih mereka yang sarjana, Bro? Enggak, bahkan saya bener-bener paling nggak suka lihat ijazah. Ya. Apa dong syarat buat mereka? Syarat mereka mereka punya kemauan. Ya, mereka punya kemauan, mereka punya kesungguhan gitu. Yang jelas aku hanya melihat hasrat mereka. Hasrat mereka itu untuk kerja di sini seperti apa gitu. Gitu. Dengan pengalaman dan pencapaian lo hingga hari ini, yang lo bilang omset lo per hari 1 miliar itu, adakah hal yang belum lo capai atau goal yang belum lo dapetin hingga hari ini? Goal yang belum aku dapetin yang pertama punya 1 juta karyawan. Jadi sekarang berapa karyawan? Ratusan masih. Itu yang pertama. Cita-citaku pengen punya 1 juta karyawan. Yang kedua, pengen punya sekolah, tapi sekolah yang bener-bener bagaimana sekolah itu bagaimana kamu bisa menciptakan uang. Bukan bagaimana kamu mencari pekerjaan dan bla 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 bla. Lo pengen sekolah lagi atau pengen dirikin sekolah? Pengen bangun sekolah, yayasan ataupun universitas, tapi di situ semuanya kita langsung dilatih, ya dididik bagaimana cara menghasilkan uang. Sekarang orang kalau lihat sosok Putra Siregar, orang antara respect ya sirik. Gitu. Tapi gue pengen fokus ke mereka yang respect. Mereka yang mungkin nggak melihat masa lalu lo dan melihat lo sekarang sudah luar biasa sukses, Bro. Ketika mereka mengidolakan lo dan mereka pengen mencontoh lo, sesukses lo, apa saran lo buat mereka? Tapi aku mempersiapkan kesuksesannya memang dari kecil sih. Banyak orang ya, oh kamu udah jualan apa dari tahun berapa? 2012 misalnya saya bilang. Wah enak ya 9 tahun aja. Padahal saya mempersiapkan kesuksesan dari SD. Orang masih minta uang sama orang tuanya, saya udah harus cari sendiri, harus ciptakan uang sendiri. Jadi sebenarnya prosesnya itu jangan dilihat pas saya jual handphone ya, tapi proses mempersiapkan kesuksesan ini. Bro, apalagi bro, tips buat teman-teman? Iya, itu sih paling penting dan ini udah mencakup semua. Aku pribadi bingung kenapa aku bisa sukses. Akhirnya aku pelajarin, aku cari tahu, dan itu buat aku nangis juga lagi. Karena tanpa aku sadari, dan bukan tanpa aku sadarin sih, untuk kalian yang di rumah, sarannya gampang. Kalian nggak mesti aku dijadikan panutan. Cukup jadikan panutan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata baginda Rasulullah itu ya gitu, merakyat, mempermudah transaksi, makan apa yang dimakan. Bahkan seorang budak aja, beliau nggak mau makan. Ya, kalau Sarah waktu itu nggak ikut makan. Yang artinya aku juga menerapkan hal-hal yang tanpa aku sadari mengikut syariat baginda Rasulullah SAW. Thank you, Bud. Makasih banget buat inspirasinya dan juga berbagi di obrolan Rory. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa sukses dan juga jujur dan juga bertanggung jawab seperti Putra Siregar. Thank you banget. Nah, untuk teman Rory, ini info penting banget nih. Untuk teman Rory yang mau beli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World, ini bisa dapatkan tiketnya di Loket, Gotix, Tokopedia, Blibli.com, dan link aja. Atau kalian juga bisa pesan melalui WhatsApp di nomor, catat baik-baik, 0812-843-1-8569. Nah, untuk info lebih lanjut, teman-teman, kalian bisa pantengin terus di Instagram @mopchannel, @kakakberadikpodcast.mop, dan @happening
Jangan sampai kehabisan tiket karena ini banyak banget yang ngantri, oke? Dan jangan lupa support terus obrolan Rory dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen konten-konten bermanfaat yang ada di YouTube MOP Channel. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi MOP Lovers di Play Store bagi pengguna Android dan bagi pengguna iOS atau iOS harap bersabar. Aplikasinya masih OTW, jadi sabar dulu ya. Nah, follow juga sosial media kami di Instagram @obrolanrory.mop dan @mopchannel tentunya. Thank you banget udah menyaksikan episode ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan sosok yang nggak kalah inspiratif. Bye-bye. Bro, thank you banget bro. Makasih banget.